Shalom, hari ini kita kembali bertemu dan kita akan membahas satu tema yang terus ke depannya akan menjadi pergumulan banyak orang. Dan tema ini beberapa waktu lalu sudah dibahas di dalam persekutuan pemuda dan remaja GRI Kertajaya dan GRI Citra. Tetapi mungkin ada banyak dari antara kita yang tidak ikut acara ini secara live. Maka kita juga memberikan rekaman supaya mereka yang tidak sempat dan ingin mengetahui tema ini boleh menontonnya melalui YouTube channel kami di GRI Kertajaya maupun GRI Citra Raya. Dan hari ini kita akan membahas di dalam bagian yang pertama, yaitu bolehkah transgender. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami serahkan waktu ke depan. Waktu kami akan membahas apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini sekarang, dan juga bagaimana kami harus berespon melalui firman Tuhan terhadap hal itu. Tuhan pimpin hamba-Mu dalam keterbatasannya boleh membagikan, dan kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang sedang bergumul, dan Tuhan pimpin waktu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bolehkah transgender? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu transgender. Menurut definisinya, saya bacakan dari Merriam-Webster. Kamus Merriam-Webster mengatakan, transgender adalah a person whose gender identity differs from the sex the person had or was identified as having at birth. Kalau mau diterjemahkan adalah berarti seorang transgender adalah seseorang yang identitas gendernya atau identitas jenis kelaminnya itu berbeda dari jenis kelamin yang dia miliki atau yang dia diidentifikasi waktu dia baru lahir. Jadi maksudnya dia setelah dia menjadi dewasa atau dia di kemudian hari, dia menyatakan dirinya memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan yang dinyatakan pada waktu dia lahir. Jadi kita tahu waktu seorang bayi lahir di rumah sakit, itu biasanya, dan memang sudah umum ya, dokter atau para medis di situ akan menuliskan di dalam kartu di namanya siapa, beratnya berapa, lalu panjangnya berapa, dan dia jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Nah, transgender adalah orang yang kemudian menyatakan identitas jenis kelaminnya berbeda dengan waktu dia lahir, yang dinyatakan waktu dia lahir. Nah, biasanya misalnya ya, seorang yang lahirnya sebagai laki-laki, tapi kemudian hari dia menyatakan diri sebagai perempuan. Atau seorang yang lahir perempuan, tapi kemudian dia menyatakan diri sebagai seorang laki-laki. Nah, inilah yang disebut sebagai transgender. Nah, ini kita berbicara ini bukan tidak tentu berarti dia sudah mengalami operasi kelamin dan sebagainya. Belum tentu juga. Karena ada juga orang-orang yang disebut transgender tapi tidak melakukan operasi kelamin. Tetapi intinya adalah mereka yang mengakui dirinya punya identitas kelamin, jadi maksudnya dia mengaku saya laki-laki atau saya mengaku saya perempuan, padahal aslinya waktu dia dilahirkan dia bukanlah laki-laki atau dia bukanlah perempuan. Jadi yang mengaku laki-laki dulunya waktu dilahirkan dia sebagai bayi dia disebut sebagai perempuan, dan waktu dia menyebut dirinya perempuan dulunya waktu dia lahir dia adalah seorang laki-laki, sehingga ini disebut sebagai transgender karena berbeda dengan jenis kelamin waktu dia lahir. Nah, di dalam beberapa budaya ini memang ada. Jadi di dalam beberapa budaya ini ada. Misalnya ada yang mengatakan hijrah di India, kemudian di Polinesia, kemudian yang sangat terkenal yang kita tahu ladyboy, ya, ada tomboy, itu ada di Thailand. Nah, juga ada beberapa yang juga saya pernah dengar di New Zealand. Nah, jadi ada beberapa tempat, beberapa wilayah di dunia ini yang memang ada budaya yang memperbolehkan transgender. Tetapi itu cuma di dalam skop yang kecil. Jadi artinya memang wilayah budayanya bukan budaya yang terlalu diterima seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini sepertinya ini sudah menjadi lebih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Bukan cuma dalam budaya-budaya kecil itu saja, tapi sudah dipopulerkan. Dan dalam waktu-waktu ke depan kita akan menemukan di dalam film, ya film-film superhero pun sudah nanti pelan-pelan akan muncul tokoh-tokoh transgender. Di dalam musik, di dalam ya segala macam ya, dalam media sosial dan sebagainya, ini akan muncul dan akan ada yang mengatakan akan ada propaganda tentang hal ini, ya akan lebih banyak ke depannya. Nah, bagaimana kita
berespon terhadap hal ini. Nah, ini adalah bagian yang pertama, kita akan membahas tentang bolehkah transgender. Nah, saya perlu menyatakan terlebih dahulu bahwa sepanjang yang saya alami, karena saya pernah juga memiliki teman ya, boleh dikatakan pernah menjadi transgender, meskipun dia tidak sampai operasi kelamin. Kebanyakan orang-orang yang saya temukan ini adalah entah lewat acara TV atau yang saya temukan langsung, mereka kebanyakan orang-orang yang berprestasi, yang berbakat, yang saya tahu ya, mungkin juga ada yang tidak. Dan kalau misalnya yang laki-laki yang jadi perempuan, itu yang saya temukan biasa sangat cantik. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, dengan operasi, dengan make up, dan sebagainya, banyak sekali, boleh dikatakan kaum transgender itu yang penampilannya secara luaran tuh sangat menarik, yang sangat cantik. Bahkan melampaui orang yang, katakanlah kalau dia jadi perempuan, itu lebih cantik daripada yang benar-benar jenis kelaminnya perempuan. Begitu ya. Jadi mereka punya penampilan yang menarik dan mereka kadang-kadang punya prestasi yang sangat baik, apalagi mereka ada yang sekarang bahkan di negara-negara tertentu mereka bisa masuk dalam posisi jabatan yang sangat tinggi di pemerintahan ataupun mereka juga di dalam perusahaan dan sebagainya. Nah, saya perlu menyatakan kepada rekan-rekan baik yang remaja ataupun pemuda ataupun semua yang lain menyaksikan acara ini, semacam disclaimer ya. Disclaimer artinya saya mau mengatakan bahwa bukan ini maksudnya ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa yang namanya transgender ini adalah sesuatu yang sangat-sangat parah dibandingkan dengan semua yang lain. Jadi misalnya Alkitab juga menyebut ada dosa-dosa di dalam Alkitab, misalnya iri hati, ketamakan, ya dan sebagainya ya. Orang-orang yang berzina, ya mereka melakukannya mungkin bukan transgender, orang-orang yang straight gitu ya, orang-orang yang jenis kelaminnya jelas gitu. Jadi dia mengatakan saya laki-laki, saya perempuan, tapi mereka iri hati, tapi mereka juga berzina, tapi mereka juga suka berbohong, mereka juga suka menipu dan sebagainya. Nah, apakah kemudian mereka jadi lebih baik dan lebih berhak menghakimi orang-orang yang transgender? Ya tidak juga, karena di hadapan Tuhan yang namanya dosa, semua itu dosa, semua itu ya sama-sama tidak benar. Jadi dengan kata lain, transgender tidak lebih jelek dibandingkan dengan orang-orang lain. Juga tidak lebih baik. Nah, kalau Alkitab mau mengatakan secara jujur, kita semua adalah manusia berdosa. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Nah, sekali lagi para transgender ini, yang saya temukan selama ini biasanya adalah orang-orang yang secara tampilan luar percaya diri. Mereka juga toleran, mereka juga kalau kita pakai bahasa sekarang, woles. Slow, orangnya orang yang santai, yang kalau secara umum ya, saya bicara secara umum, kalau dijadikan teman itu ya orang-orang yang cukup enak untuk dijadikan teman, bahkan bisa juga setia kawan dan sebagainya. Ya mungkin salah satu alasannya adalah karena mereka dulu pernah mengalami pengalaman masa lalu yang kurang enak. Mungkin mereka pernah dibully dan sebagainya, sehingga sekarang mereka memperlakukan orang lain itu dengan sikap yang lebih baik. Nah, itu sepengalaman saya yang saya tahu ya. Mungkin juga ada yang tidak demikian, tapi pada umumnya saya menemukan demikian. Nah, ada beberapa alasan orang menjadi transgender. Yang paling banyak adalah yang mengatakan dia mengalami dianiaya, di-abuse waktu masa kecil. Dia tidak bahagia. Atau mungkin papa mamanya ingin dia sebagai jenis kelamin yang lain. Jadi misalnya ada orang tua yang punya banyak anak laki-laki. Sudah lama tidak punya anak perempuan. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Sekarang berharap lagi nih kalau mama ya, istrinya yang suami pengen si mama ini kalau hamil anak keempat jangan laki-laki lagi, perempuan. Ternyata lahir laki-laki. Lalu karena orang tua sangat menginginkan anak perempuan, lalu udahlah kita bikin lucu aja. Waktu masa kecil dikasih baju perempuan, apalagi anak itu saking tampannya, saking cakepnya ya dan seterusnya. Waktu didandanin boleh juga kelihatan cantik juga. Tapi kemudian mungkin ini berlanjut. Jadi waktu dia masih kecil dia didandanin perempuan nggak apa-apa. Waktu dia makin besar, ternyata kelanjutan. Jadi keterusan dia pakai baju pakaian seperti itu. Nah, jadi mungkin ada dari keluarga yang semacam itu. Tidak diharapkan punya jenis kelamin demikian, maka dia diganti. Atau sebaliknya, dia diharapkan sudah punya banyak anak perempuan. Berikutnya harap lahir anak laki-laki.
ternyata lahir perempuan juga, lalu didandanin sebagai pria, dikasih mainan pria dan sebagainya. Nah, ini orang tuanya juga keliru ya, tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan. Jadi ini alasannya. Ada juga yang mengatakan dia trauma, ya, trauma waktu masa kecil ya, karena orang tuanya tidak mau menerima dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan dia diperlakukan, mungkin ada orang tua yang kejam ya, suka menganiaya anaknya. Orang tua yang menginginkan anaknya jadi perempuan, ternyata laki-laki lalu dianiaya sedemikian rupa. Sehingga dia trauma, kalau gitu saya nggak mau lagi deh jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki saja. Atau sebaliknya, saya nggak mau jadi laki-laki deh, saya mau jadi perempuan. Nah, karena itu ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang kemudian memutuskan untuk beralih gender ini, beralih jenis kelamin, itu biasanya dia punya masa lalu yang kurang begitu baik ya. Baik dia dianiaya keluarga atau dia kurang dikasihi. Nah, celakanya adalah waktu mereka ini kemudian mencoba beralih. Jadi, saya mau jadi laki-laki aja deh pada ada perempuan, atau saya mau jadi perempuan aja deh pada ada laki-laki. Harapan awalnya mereka bisa diterima. Tapi ternyata waktu mereka berubah menjadi lebih mirip laki-laki atau lebih mirip perempuan, waktu di sekolah mereka dianggap aneh. Lalu orang-orang ini mulai dibully. Lalu orang-orang ini mulai dibenci, mulai dikata-katain, mulai digosipin dan sebagainya. Jadi mereka susah. Mereka akhirnya merasa tidak diterima di mana-mana. Sehingga kemudian waktu mereka menjadi dewasa dan kemudian waktu mereka sudah tanda kutip mulai menjadi sukses, orang-orang ini kemudian berkelompok dan menjadi satu kesatuan, lalu kemudian kayak menyatakan dirinya siapa dan mulai melawan orang-orang yang dulu dianggap membuli mereka. Nah, muncullah kelompok kaum transgender ini mungkin makin lama makin banyak dan mereka mulai menyatukan diri mereka. Nah, belum lagi ada mereka yang mungkin mengalami penganiayaan secara seksual waktu mereka masih kecil. Wah, itu kasihan ya. Kadang-kadang ada orang yang seharusnya keluarga dekat mereka sendiri yang mengasihi mereka, tapi ternyata malah mereka dianiaya secara seksual. Ada yang, maaf ya saya harus cerita, ada yang diperkosa waktu mereka masih kecil. Ya, mungkin gara-gara itu mereka jadi mau berganti jenis kelamin karena dia ngerasa, oh saya jadi perempuan malah saya diperkosa, udah saya jadi laki-laki aja. Ya, bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, saya sebelum melanjutkan saya mau mengatakan, jikalau ada dari antara kita yang mengalami hal semacam ini terjadi di dalam keluarga, dan biasanya para penganiayanya akan ngomong, kamu jangan cerita ya. Kalau kamu cerita, nanti kamu akan dihukum, diancam, dan sebagainya. Nah, kalau kalian mengalami ancaman semacam itu, carilah orang dewasa yang bertanggung jawab, yang mengasihi kalian, orang dewasa yang normal gitu, dan laporkan keadaan kalian. Apalagi kalau yang melakukannya adalah orang-orang terdekat. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kadang-kadang yang seharusnya melindungi malah yang kemudian menganiaya, yang kemudian menyebabkan kerusakan seperti itu. Ada yang pamannya sendiri, ada yang ibunya sendiri, bahkan ada yang ayahnya sendiri. Nah, ini merupakan hal-hal yang mengerikan. Kalau itu betul terjadi pada kalian, laporkan itu. Dan carilah konselor, carilah orang di dalam Tuhan. Ya. Carilah mereka yang dewasa rohani yang kalian bisa ajak bicara. Ya, laporkan kepada pihak yang berwenang supaya kalian tidak dianiaya terus-menerus. Karena itu sangat-sangat merusak. Ya, apalagi, nah sekarang ada kasus yang lain. Ada orang-orang yang misalnya perempuan ini dia merasa lebih dikasihi kalau dia bisa punya anak, kalau dia bisa hamil. Tetapi kadang-kadang ada memang perempuan yang mengalami gangguan di rahimnya. Dia mengalami banyak kista kah, atau dia mengalami gangguan dalam sel telurnya, dia tidak bisa melahirkan, lalu dia merasa dia kurang dikasih oleh suaminya, sehingga akhirnya dia memutuskan, sudahlah kalau gitu saya mau operasi, saya mau jadi laki-laki. Nah, ada kasus-kasus semacam itu. Nah, maka terjadilah. Dan orang-orang ini mungkin yang zaman-zaman dulu ya, ada kesaksian-kesaksian yang saya temukan di YouTube. Waktu itu mereka masih kecil, mereka nggak tahu kalau itu namanya transgender. Tapi akhirnya mereka mulai berubah orientasinya, mulai tidak lagi bisa menerima dirinya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena mereka beranggapan bahwa saya lebih baik kalau saya ganti jenis kelamin saya. Rasanya saya akan diterima deh. Sekarang nih misalnya saja ya, ini maaf ya, saya bukan sedang mau mengatai siapa ya.
Misalnya ada seorang perempuan ngerasa, aduh tampilan saya jelek. Ternyata kok banyak orang bilang kamu cewek tapi kok tampang lebih mirip cowok. Lalu dia menanya, oh kalau gitu kalau saya rubah jadi cowok aja sekalian gitu ya, mungkin saya lebih diterima. Atau mungkin dia cowok tapi disebut lembeng kah atau kemayu kah dan seterusnya. Lalu bilang, dia berpikir, kalau gitu sekalian aja. Kalau saya berubah jadi perempuan mungkin saya akan lebih diterima. Jadi mereka ini adalah, ada orang-orang yang demikian, yang karena merasa lebih bisa diterima kalau mereka berganti identitas jenis kelamin, mereka ganti akhirnya. Dan waktu mereka ganti, akhirnya memang ada beberapa yang tanda kutip merasa lebih diterima. Nah, itu adalah beberapa alasannya. Lalu ada juga yang mengatakan begini, ya memang Tuhan ciptakan begitu. Nah, ini khususnya argumen yang muncul dari orang-orang yang transgender yang mengatakan nih, kalau misalnya ada orang kelainan, ada satu sindrom yang namanya kelainan di dalam kromosom ya. Jadi yang menyebabkan seseorang itu jadi laki-laki atau perempuan, menurut ciptaan Tuhan itu namanya kromosom. Jadi kromosom itu biasanya sepasang X atau XY. Kalau XX berarti dia adalah perempuan, kalau XY berarti dia adalah laki-laki. Nah, tetapi kadang-kadang ada kelainan kromosom yang harusnya XXE, ternyata ada yang XXY. Jadi X-nya 2, Y-nya 1. Nah, konon katanya orang-orang yang demikian ini jadi nggak bisa punya anak. Dia memang dia ada ciri laki-lakinya, tetapi dia nggak bisa begitu. Dia nggak bisa punya anak. Ya, karena itu dikatakan, oh kalau gitu Tuhan yang menciptakan dia demikian, berarti memang dia bukan laki-laki. Nah, itu bagi mereka yang punya pendapat demikian. Ada orang-orang yang belajar biologi yang mengatakan tidak. Bagaimanapun juga di dalam kromosom, walaupun ada kerusakan kromosom, jadi harusnya XX atau XY. Tapi kalau terjadi XXY bagaimana? Yang menjadi penentu adalah Y-nya. Kalau dia ada saja Y, itu berarti dia adalah laki-laki. Memang dia ada kerusakan kromosomnya, ya, tetapi tetap saja dia adalah seorang laki-laki. Nah, bagaimanapun juga di dalam dunia, nah kita percaya, kita tidak bahas lebih jauh hari ini, tetapi manusia itu diciptakan sudah baik. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, terjadilah hal-hal semacam ini. Terjadilah kerusakan dalam relasi, di dalam orang tua yang tidak bisa terima anak, di dalam anak yang dianiaya, anak yang yang masa kecil ya dia diperkosa dan seterusnya. Terjadilah hal semacam ini dan juga terjadilah kerusakan secara genetik, secara kromosom. Tetapi Tuhan tetap menciptakan orang dengan 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, maka kita akan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan, beberapa bagian dari firman Tuhan. Yang paling pertama adalah kita mesti mengerti bahwa ada pencipta dan ada ciptaan. Nah, kecuali kalau yang menonton video ini kemudian mengatakan, enggak, saya nggak percaya ada pencipta. Nah, itu soal lainnya. Tetapi kita percaya bahwa ada pencipta dan ada ciptaan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat yang sebetulnya sangat singkat sekali ya di dalam Kejadian pasal pertama. Ayat pertama dengan jelas sekali dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian kalau kita baca terus kitab Kejadian beserta dengan segala isinya, termasuk nanti juga laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian di dalam kitab Roma, nah dalam kitab Roma, kalau kita baca pasal pertama, di dalam ayat yang ke-25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa seluruh dunia ini beserta dengan segala isinya, pertama itu diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, mereka dengan sengaja menyembah makhluk dan melupakan penciptanya. Nah, kalau kita punya pemikiran ini, kita akan melihat 2 macam kelompok manusia. Yang pertama adalah mengakui Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua adalah tidak mau mengakui Tuhan sebagai pencipta. Lalu mulai
membuat tanda kutip penyembahan kepada ciptaan. Kalau kita menerima perkataan Alkitab bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, berarti kita memiliki pencipta. Nah, otomatis konsekuensinya karena kita ada yang menciptakan, berarti ada tujuan penciptaan. Nah, tujuan penciptaan itu tidak kita tentukan sendiri, tetapi dari yang menciptakan. Misalnya, kalau seseorang diberikan seorang pencipta handphone, ya, waktu dia menciptakan handphone itu tidak bisa memilih dia digunakan untuk apa. Yang bisa menentukan cuma yang menciptakannya, karena dia hanya ciptaan untuk alat komunikasi, untuk streaming, untuk menonton YouTube, ya, untuk Instagram dan sebagainya. Jadi handphone itu tidak bisa menentukan sendiri dia mau digunakan untuk apa. Kalau orang mau sembarangan dia mau pakai handphone buat lempar orang bisa, buat ganjal meja yang goyang-goyang ya karena itu juga bisa, dan seterusnya ya. Tetapi nggak sesuai ya fungsinya. Bahkan ada orang misalnya pakai handphone untuk, ya ini yang rada aneh, dia pakai buat ngulek sambal karena ujungnya keras juga bisa. Bisa-bisa saja. Dan tanda kutip sah-sah saja kalau dia yang beli, dia yang pakai, terserah saya, handphone saya kok. Tetapi waktu diciptakan, nggak begitu tujuannya. Bukan untuk lempar orang, bukan buat ganjal meja, bukan untuk ulek sambal dan sebagainya. Handphone ada tujuannya. Maka kalau kita menerima kita sebagai ciptaan, konsekuensinya adalah bukan saya menentukan diri saya. Bukan saya menentukan sekaligus juga latar belakang saya, bukan. Jenis kelamin saya juga bukan saya yang tentukan. Dan karena saya adalah ciptaan, kemudian ada pencipta, saya bergantung pada pencipta, berarti saya bertanggung jawab kepada pencipta. Nah, tetapi manusia tidak mau demikian. Kalau kita baca terus Kejadian pasal pertama, masih oke manusia diciptakan. Kejadian kemudian dalam pasal yang kedua Tuhan memberi perintah kepada manusia, jangan makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Jangan makan buahnya itu. Kalau ada orang menafsirkan begini loh, kok Tuhan jahat? Manusia pengen punya pengetahuan, kenapa dia tidak boleh punya pengetahuan sendiri? Kenapa dia nggak boleh makan? Kalau dia makan kan dia punya pengetahuan. Oh, salah. Tuhan sudah memberikan pengetahuan itu, yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah kasih tahu di dalam kitab Kejadian, yang pasal yang kedua, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nah, itu yang baik. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah yang jangan kamu makan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Berarti sebelumnya manusia sudah tahu mana baik, mana jahat. Mereka tidak boleh putuskan sendiri mana baik, mana jahat, atau membuat penilaian sendiri. Kalau mereka adalah ciptaan, mereka harus bergantung kepada penciptanya. Itu adalah satu hal yang wajar. Kalau pencipta menciptakan ciptaan harus bergantung kepada penciptanya. Di dalam budaya populer ada satu film Avengers ya. Meskipun ini bukan tentu ada beberapa adegan kekerasan yang saya tidak terlalu setuju juga. Tetapi ada satu tokoh ciptaan itu namanya Ultron. Ultron itu diciptakan oleh Tony Stark yang kita tahu adalah Iron Man. Nah, Ultron ini kemudian punya niat yang berbeda sama sekali dengan penciptanya dan dia menjadi jahat. Nah, itu dapat kita gambarkan mirip seperti itu. Kira-kira begitulah gambaran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia diciptakan oleh Tuhan. Harusnya dia melakukan apa yang Tuhan mau, tapi dia punya kehendak sendiri yang melawan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah bagian yang paling penting yang menimbulkan banyak sekali masalah di dalam dunia setelah itu. Nah, karena itu kita perlu sebagai ciptaan, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu taat kepada perintah, taat kepada firman Tuhan, mau tidak mau. Nah, sekarang kalau kita pengen berbicara soal jenis kelamin atau gender penting nggak buat Tuhan? Sangat penting. Ya, ada orang bilang terserah saya mau menentukan sendiri. Ya, seperti Adam dan Hawa. Mau menentukan sendiri mana baik, mana jahat. Dia makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Tetapi gender itu sangat penting bagi Tuhan. Karena dari awal mula dia ciptakan kita laki-laki dan perempuan. Saya akan bacakan dalam kitab Kejadian ya. Kejadian di dalam pasal yang pertama, ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, nah ini, menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27. Jadi dari awal mula manusia ditetapkan oleh Tuhan itu dalam penciptaan adalah laki-laki dan perempuan. Cuma 2 jenis kelamin. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Jadi ini adalah perbuatan Tuhan sendiri. Ini bukan rekayasa masyarakat. Nah, kaum transseksual atau transgender, tidak semua, tetapi ada yang berpendapat bahwa jenis kelamin itu ditentukan sama masyarakat. Ya, kami jadi laki-laki atau perempuan tuh masyarakat ngomongnya begitu. Padahal di dalam diri kami merasa kami bukan laki-laki misalnya ya. Kami merasa diri kami bukan perempuan. Itu adalah rekayasa masyarakat. Tidak, itu bukan rekayasa masyarakat. Alkitab ngomong dengan jelas bahwa menentukan laki-laki dan perempuan penentunya adalah Tuhan sendiri. Jadi penentu laki-laki dan perempuan itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi kalau sekarang maaf ya, kalau kita lihat di Facebook, khususnya di kolom-kolom jenis kelaminnya, nanti bisa ditampilkan ya. Itu pilihan-pilihannya makin lama makin banyak loh. Jadi bukan cuma laki-laki dan perempuan, sederhana kan ya. Sekarang tambah banyak. Karena untuk mau mencoba mengakomodasi terima, wah ini bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Tidak. Dari awal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau kita baca Tuhan Yesus sendiri di Perjanjian Baru ya. Waktu Tuhan Yesus ditanyai di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai 5. Kan ditanya, "Guru, boleh nggak orang itu, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Nah, kita tidak bahas perceraiannya, tapi kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 4 ayat 5. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Berarti ini adalah merupakan rancangan Tuhan dari awal. Bahwa kalau ada laki-laki, ya laki-laki, ada wanita yang wanita. Dan mereka laki-laki dewasa, wanita dewasa dipersatukan secara utuh di dalam covenant atau ikatan perjanjian yang namanya pernikahan. Nah, di sini mereka boleh menikmati diri mereka sebagai laki-laki dan perempuan dan juga nanti boleh hubungan seksual tapi di dalam pernikahan. Itu adalah yang memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan tujuan penciptaan, tidak di luar itu. Nah, kalau kita baca lagi nanti di Alkitab ada kitab Efesus. Ini juga satu kitab yang sering dibaca pada waktu pernikahan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Saya tidak bacakan di sini, tetapi intinya adalah laki-laki yang menjadi suami diminta untuk mengasihi istrinya. Yang perempuan diminta untuk menghormati suaminya, dan itu menjadi gambaran hubungan antara Tuhan Yesus dengan gereja. Kristus dianggap mempelai laki-laki dan gereja dianggap sebagai mempelai perempuan. Nah, kalau kita mau disebut tanda kutip sebagai perempuan walaupun kita laki-laki, satu-satunya cuma di sini. Ya, yaitu dalam kitab Efesus. Waktu kita menjadi anggota gereja, kita disebut mempelai perempuan. Nah, bukan berarti kita bersifat seperti perempuan, tidak. Tapi ini merupakan gambaran bahwa Kristus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Dan ini ada dua hal yang kemudian bergabung dengan indah. Ya, bahwa Kristus kepala gereja, gereja adalah tubuhnya, Kristus mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Dengan demikian cuma ada laki-laki dan perempuan. Nggak ada gender yang ketiga, nggak ada jenis kelamin yang ketiga. Dan itu adalah hal yang indah. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, waktu dunia saat ini makin mempertanyakan, ya, gender itu terserah kita lah. Kita mau tentukan sendiri laki-laki atau perempuan. Nah, itu sekali itu kita lakukan, sekali kita mempertanyakan hal itu, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sekali kita tidak menerima apa yang Tuhan katakan, tidak ada jalan keluar lagi.
Nggak bisa kembali lagi loh. Jadi kalau misalnya ini satu saat dibuat propaganda, ya sejauh ini sih kita di Indonesia masih lumayan ya. Di negara-negara barat itu sudah mulai. Ya, dan sudah banyak sekali yang bilang harus menerima hal semacam itu. Tetapi sekali kita menerima dan kita membuka diri bahwa ada jenis gender yang ketiga, nah ini menjadi berbahaya. Karena penetapan Tuhan itu cuma 2. Kalau kita mau kembali pada Alkitab. Nah, jadi itu adalah sebetulnya suatu kebebasan. Kalau kita bisa menerima sesuai dengan fungsinya. Seperti handphone tadi ya. Kalau handphone digunakan untuk telepon, untuk YouTube, untuk berbagai yang sesuai dengan ciptaannya. Maksud tujuan itu berarti penggunaannya sesuai dan tanda kutip handphone itu berfungsi dengan baik. Tetapi kalau dia digunakan untuk sesuatu yang lain ya tadi ganjel meja, untuk ulek sambal, untuk lempar orang, fungsinya menjadi berbeda. Meskipun bisa juga tapi jadi rusak. Nah demikian juga waktu kita mau mengatakan, oh saya laki-laki tapi saya mau berubah jadi perempuan bisa kok. Ya bisa memang tanda kutip ya bisa. Dia bisa operasi kelamin, dia bisa melakukan ini dan itu. Tetapi, maaf, ini nggak sesuai dengan fungsi aslinya. Bahkan menyalahi fungsi aslinya dan akan menimbulkan kerusakan. Nah kita hari ini tidak bahas terlalu jauh. Tapi minggu depan kita akan bahas contoh-contoh dan beberapa orang yang pernah mengalami hal itu. Bagaimana perasaan mereka dan seterusnya. Kita tidak bahas lebih jauh. Hari ini kita bahas mengenai prinsip firman Tuhan. Nah, sekali kita ingin kebebasan kita tanpa batas, kita bisa tentukan sendiri. Nah, Alkitab mengatakan waktu kita mau bebas tapi di luar firman Tuhan, itulah namanya kejatuhan. Itulah yang namanya dosa. Waktu kebebasan kita tidak mau dibatasi oleh firman Tuhan, itu bukan kebebasan. Waktu seekor ikan mau bebas, dia mau, ini ikan yang khususnya tidak bisa hidup di 2 dunia ya, dia cuma bisa hidup di air. Memang katanya ada semacam ikan tertentu yang di lumpur pun bisa begitu. Tapi ini ikan yang secara umum dia ada di akuarium, dia tidak bisa hidup di luar itu. Dan kalau dia bilang, saya mau bebas, saya mau keluar dari situ, dia akan mati. Rel kereta api akan bebas kalau dia jalan di rel. Secepat apapun, ya memang nanti ada pintu palang yang tutup ya kalau dia lewat di jalanan umum. Tapi secepat apapun selama dia ada di rel dia bebas. Begitu dia keluar dari rel yang sudah ditetapkan, itu menjadi bukan kebebasan lagi. Itu akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Dan kalau orang mengatakan hal ini, ada orang-orang bilang, kamu ini homofobik ya, kamu takut sama orang homo ya. Ada lagi yang mengatakan, wah itu ucapan jahat, itu hate speech. Bukan, ada seorang hamba Tuhan mengatakan ini bukan hate speech. Ini adalah love speech. Ini bukan kalimat jahat, bukan kalimat kebencian. Ini adalah kalimat cinta. Kita mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan apa yang kita pikirkan sendiri. Nah sekali lagi, kalau handphone itu fungsinya ada di dalam buku panduannya, maka selama itu dilakukan sesuai dengan buku panduan, sesuai dengan maksud pencipta, berarti penggunaannya tepat. Dan handphone itu tidak akan, ya bisa digunakan untuk waktu yang lama. Memang ada umurnya, bisa rusak juga. Demikian juga kita manusia. Selama kita mau ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka nggak terjadi kerusakan. Tetapi waktu kita melanggar, itulah yang mengakibatkan bukan kebebasan, tapi kehancuran, kerusakan. Ada salah seorang transgender, seorang wanita yang dia dulu pengen jadi laki-laki karena alasan itu ya. Dia trauma, dia pernah dianiaya, dia pernah diperkosa, dia pernah mengalami masa lalu yang sangat tidak enak, lalu dia berubah jadi laki-laki untuk sekian lama. Dia suntik hormon supaya dia kemudian akhirnya dia tumbuh bulu dan sebagainya. Dia operasi payudaranya dibuang, kasihan sekali ya. Lalu dia merasa waktu itu dia sudah jadi orang percaya, dia sudah jadi orang Kristen. Lalu kemudian dia pikir, oh Tuhan memang mau saya begini. Tuhan memang mau saya begini. Baiklah saya akan jadi laki-laki untuk Tuhan. Dia pikirannya begitu. Tetapi satu saat dia dapat pemikiran begini. Karena mamanya pernah ngajar sekolah minggu waktu masih kecil ya. Lalu mamanya pernah ngomong, satu saat kita semua sesuai dengan Alkitab akan berdiri di hadapan Tuhan.
akan dihakimi. Lalu muncul waktu pemikiran, kalau satu saat waktu kamu meninggal ketemu sama Tuhan, dihakimi sama Tuhan, lalu Tuhan tanya, kamu itu siapa? Dia menciptakan kita, dan kamu diciptakan sebagai perempuan. Maksudnya pertanyaan adalah, kamu ini laki-laki atau perempuan? Dia baru kaget. Saya pasang hormon laki-laki, testosteron, saya bisa keluar bulu dan sebagainya. Tapi nanti kalau Tuhan tanya, saya ini siapa ya? Dia kaget. Dia mulai ngeri. Dia laki-laki atau perempuan? Secara lahir dia perempuan. Tapi waktu dia meninggal, saya mau meninggal sebagai laki-laki atau perempuan? Padahal Tuhan yang menciptakan. Waktu dia renungkan firman Tuhan tuh, akhirnya dia bertobat. Dan dia mengatakan, di dalam Alkitab Tuhan tuh pencipta kita. Dan kalau kita mengatakan Tuhan adalah pencipta kita, tapi kita menolak ciptaannya, nah berarti ya ciptaan dia kan laki-laki atau perempuan, ciptaan Tuhan. Kalau kita bilang kita menerima Tuhan, kita mengasihi Tuhan sebagai pencipta, tapi menolak ciptaannya, maka kita nggak mengasihi Tuhan. Nah, kita harus mengerti kalaupun di dalam dunia ini ada orang yang nggak suka ya. Kamu kok perempuan? Sorry ya, jelek kayak laki aja misalnya, kayak gitu ya. Lalu kemudian kamu mulai sakit hati dan merasa, kok gitu saya bukan perempuan, saya laki aja. Atau kamu kok laki-laki kok lembeng kayak perempuan aja. Sudah kok gitu saya jadi perempuan aja. Misalnya kayak begitu ya. Nah, kalaupun ada orang mengatakan kalimat semacam itu yang tidak suka kamu jadi laki-laki atau tidak suka kamu jadi perempuan adalah manusia. Tuhan mencintai kita yang mendengarkan acara ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dan Tuhan mencintai kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nah, jeleknya itu begini. Budaya kita, atau nggak usah ngomong budaya, manusia secara umum itu lebih suka kalau misalnya, kalau kamu tampil sebagai laki-laki yang keren, yang ganteng, yang gagah. Kalau kamu tampil sebagai perempuan yang cantik, yang dan seterusnya. Nah, ada orang-orang tertentu memang, mohon maaf, kalau dia laki-laki memang dia Tuhan ciptakan dari bawaan dasarnya. Dia laki-laki asli, tapi ya tanda kutip kurang maco lah gitu ya. Dia kurang. Dia perlu belajar hal itu. Lalu dia ngerasa, saya lebih mirip perempuan. Udahlah. Kalau gitu dunia lebih bisa terima perempuan cantik daripada terima saya laki-laki lembeng gitu misalnya. Jadi dia ngerasa, udahlah kalau gitu saya ganti aja sekalian saya jadi perempuan supaya saya lebih bisa diterima. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan yang mungkin ngerasa, saya kurang cantik, saya lebih mirip laki-laki. Udahlah sekalian aja lah saya berubah jadi laki-laki. Saya sekalian aja saya melakukan indan itu supaya saya mirip seperti laki-laki. Nah, dunia kadang-kadang begitu. Dia maunya yang laki tampil seperti, segagah mungkin, yang perempuan tampil secantik mungkin. Sehingga kalau di luar dua ini dianggap nggak bisa diterima. Tidak. Terlepas dari kita diterima atau tidak oleh dunia, Tuhan menerima kita apa adanya, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dan kenyataannya bukan cuma menerima kita, Dia yang menciptakan itu sebagai laki-laki dan perempuan. Dan Dia menciptakan kita sebagai gambaran rupa Allah. Maka perempuan transgender ini yang kemudian, puji Tuhan ya, dia bertemu dengan Tuhan dan dia bertobat. Dia mengatakan, akhirnya saya dikasih tahu oleh Tuhan lewat Alkitab, kamu adalah perempuan. Dan Tuhan yang kasih tahu saya adalah Tuhan yang penuh kasih. Itu yang membebaskan dia waktu dia tahu. Orang di luar mau ngomong apa, tapi Tuhan ngomong kamu perempuan. Dan kalau dia memang dia perempuan. Nah, waktu itu dia ngerasa Tuhan menerima saya dengan penuh kasih. Dan Tuhanlah yang memulihkan saya dari apa yang si jahat musuh itu curi. Musuh itu curi identitas kamu sebagai laki-laki, kamu bukan laki-laki. Kamu perempuan aja. Atau perempuan, kamu bukan perempuan, kamu laki-laki aja. Nah, iblis mencuri kita identitas itu. Tapi Tuhan mengatakan di Alkitab, kamu ciptaanku. Kamu perempuan. Maka kemudian dia kembali. Nah, karena itu gender atau jenis kelamin kita, itu identitas kita yang Tuhan kasih. Nah, ada orang bilang, loh enggak, itu identitas saya mau jadi laki-laki atau perempuan saya yang tentukan sendiri. Nah, kaum transgender kan begitu. Mereka yang berubah. Tampilan saya secara fisik memang laki-laki, tapi jauh di dalam diri saya seorang perempuan.
Dia bilang ini kayak penjara aja nih. Saya mau keluar. Nah, tidak. Secara biologis Tuhan ciptakan kita laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tidak bisa dirubah. Kalaupun ada kelainan kromosom dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang terjadi dalam dunia kejatuhan, dalam dosa. Tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kalau kita mengakui, Tuhan, saya ada dalam dunia yang berdosa. Dan bukan cuma itu, saya keturunan Adam, saya jatuh ke dalam dosa. Kalau kita bisa mengakui itu, kita mengakui saya orang berdosa, ada jalan keluar. Karena Tuhan mati, Tuhan Yesus mati bagi orang berdosa. Tapi kalau misalnya ya kalau kita mengatakan, ya saya memang kelihatannya aja saya laki-laki, tapi di dalam diri saya perempuan. Tuhan ciptakan saya sebagai perempuan, tapi saya terjebak dalam tubuh laki-laki. Misalnya, itu memang Tuhan berikan begitu. Nah, kalau kita tidak mau mengakui itu sebagai dosa, malah kita melemparkannya kepada Tuhan, kita bilang kita yang ciptakan, Tuhan ciptakan, nggak ada jalan keluar. Berarti kan kita maunya, ya sudah saya diterima aja. Saya memang begini, saya memang transgender. Terimalah, karena Tuhan ciptakan saya demikian. Nggak ada jalan keluar berarti. Tapi kalau misalnya kita mau mengakui seperti perempuan yang tadi, nanti saya kasih linknya juga ya di dalam YouTube, kita akan lihat percakapan dia dengan seorang yang lain ya. Nah, kalau kita mau mengakui saya ini memang seorang perempuan, tapi saya karena dosa saya menganggap diri saya laki-laki. Tapi Tuhan di Alkitab kasih tahu saya dengan penuh kasih, kamu itu perempuan. Dan saya mau menerima hal itu dari pencipta saya, pemilik hidup, bukan tanda kutip ya. Memang dia pencipta saya. Dia memang pemilik saya. Identitas saya berasal dari dia. Maka kamu dan saya, waktu bisa menerima identitas itu, kita dibebaskan. Identitas kita bukan dari diri kita. Identitas kita dari Tuhan. Sebaliknya ya, kalau saya bilang, enggak, saya nggak mau terima identitas tuh. Itu rekayasa masyarakat. Itu perkataan dari gereja. Enggak, ini perkataan firman Tuhan loh. Nah, kalau misalnya saya mau membuat identitas diri saya sendiri, itu seperti Adam dan Hawa. Saya mau makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Saya mau tentukan sendiri. Kalau saya dan kamu, kita di hadapan Tuhan, menyerahkan lalu kita bilang, Tuhan yang tentukan. Maka itu artinya kita memuliakan Tuhan. Memang tujuan ciptaan adalah untuk memuliakan penciptanya. Membuat penciptanya jadi dikenal sebagai yang mulia. Tetapi kalau misalnya saya mau tentukan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Saya mau tentukan sendiri jenis kelamin saya tidak mau terima apa yang Tuhan kasih. Maka saya bukan sedang memuliakan Tuhan, saya sedang memuliakan diri saya sendiri. Nah, dia kasih contoh begini. Si perempuan yang bertobat ini bilang begini. Kalau misalnya seorang mama, dia sayang satu anaknya. Lalu anaknya satu saat itu minta mamanya belikan kostum. Ya, Ma belikan saya kostum. Kalau anak kecil mungkin ada yang suka beruang itu ya, Winnie the Pooh. Dia pakai kostum Winnie the Pooh itu. Lalu kan dia jadi cute ya, dia jadi lucu karena kelihatan Winnie the Pooh. Tapi di dalam tuh anaknya. Maka si mama itu tidak mengasihi kostum itu. Si mama mengasihi anak di balik kostum itu. Dan si mama pasti tidak mau anak itu selama-lamanya pakai kostum itu. Pasti tidak mau. Selucu-lucunya kostum Winnie the Pooh yang dia miliki, ada di dalam dirinya itu adalah anak yang asli. Demikian juga. Nah, sekarang saya mau bicara. Bagi kita yang transgender ya. Bagi kita yang mungkin tampilan luar, udah saya udah cantik sekali, saya udah diterima orang kok. Saya udah sangat-sangat cantik, saya prestasi. Tapi di dalam diri kita, kamu diciptakan secara biologis asli laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kamu diciptakan laki-laki, Tuhan lihat ke dalam diri kamu dan Tuhan mengasihi aslinya kamu itu loh. Di luar tampilan Winnie the Pooh-mu itu. Tuhan jauh mengasihi yang ada di dalam dirimu dibandingkan tampilan luar itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong, ya saya mengasihi Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan, saya juga ke gereja. Nah, Alkitab bilang, jikalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti perintahnya. Kita pasti menuruti perintahnya, bukan melawan perintahnya.
Sayang hari ini dalam kekristenan ada semacam kekristenan yang mengatakan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mati bagi saya di atas kayu salib. Tuhan Yesus bagi saya memulihkan perasaan, misalnya saya tidak berharga, saya trauma, saya mengalami ini dan itu, saya dibully, tapi sekarang saya bisa jadi transgender dan kemudian Tuhan tetap mengasihi saya. Maka saya sudah diselamatkan. Di satu sisi itu benar. Ada kok kaum transgender yang percaya pada Tuhan Yesus, ada yang terima. Tetapi itu baru satu sisi. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan bagi saya. Betul. Dan Tuhan mati. Termasuk bagi kaum transgender. Betul, Tuhan mengampuni dosa mereka. Tetapi di sisi lain, juga bukan Tuhan bagi saya juga bagi Tuhan. Karena saya bagi Tuhan, maka tidak bisa mentang-mentang Tuhan sudah mati bagi saya, menyelamatkan saya, membebaskan saya mau jadi apa saja terserah saya. Tidak bisa. Sekarang kalau Tuhan sudah mati bagi saya, berarti saya dibebaskan dan karena itu saya tidak boleh lagi hidup menurut hawa nafsu saya sendiri, keinginan saya sendiri, tapi saya harus takluk kepada Dia yang sudah menyelamatkan dan membebaskan saya. Nah, hari ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita semua, termasuk kita yang transgender. Termasuk kita yang ngerasa identitas saya bukan ini deh. Saya bukan laki-laki deh, saya perempuan aja deh. Tidak, Tuhan mengasihi kita. Dia mati di kayu salib bagi kita. Dia menanggung dosa kita. Dia bagi kita, betul. Tapi sekarang kita juga bagi Dia. Nah, kalau Dia menciptakan kita sebagai laki-laki, jadilah laki-laki. Kalau Tuhan menciptakan kita sebagai perempuan, jadilah kita perempuan. Terimalah. Saya tahu ada yang bergumul, ada yang masih belum bisa. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa hilang dari hal itu. Ya, ada orang kaum transgender yang setelah dioperasi, dan kita belum bahas terlalu jauh, yang minggu depan kita akan bahas contoh-contohnya. Tetapi pernah ada seorang yang bertobat terima Tuhan Yesus. Dia sudah operasi, sudah ganti kelamin, dan dia tidak bisa operasi balik lagi. Dia mengatakan, waktu dia sudah bertobat, dia terima Tuhan Yesus, ini buat orang-orang yang sama sekali gak punya kesempatan bisa balik lagi. Dia ngomong sama yang transgender yang lain, tolong jangan jadi seperti saya. Sudah terlambat, saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah bertobat. Tapi saya gak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Nah, jangan sampai seperti saya. Dia pun tidak ingin. Nah, dia sudah diselamatkan tapi dia tahu ini yang terjadi sudah terlanjur, saya tidak bisa rubah. Saya mau menutup dengan membaca ya dari kitab Roma pasal ke-6. Ayat ini juga ayat yang dikutip dari si perempuan yang transgender itu tapi kemudian dia bertobat. Nanti kita akan lihat linknya, saya berikan di link YouTube di bawah ya. Kalian boleh cek ya. Itu memang di dalam bahasa Inggris tapi coba nanti kalau kalian pakai open transcript, kalian copy semua, kalian ini aja dipakai Google Translate mungkin bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. Nah, ini ayat yang saya mau tutup dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jika demikian, ya kalau orang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi kalau sudah ditebus, berdosa nggak apa-apa kan, kasih karunia Tuhan banyak? Boleh nggak? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus, kematian Tuhan Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu, nah ini dia, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 6 penting. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan hambakan diri kita lagi kepada dosa. Bagi kita yang terikat di dalam hal ini ya, transgender, lalu kemudian kita bilang, saya nggak bisa lepas. Bisa. Roma 6 ayat 6. Tubuh dosa kita telah dimatikan kuasanya. Dosa sudah disalibkan supaya hilang kuasanya. Kita jangan hambakan diri lagi. Tuhan telah bebaskan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita, khususnya mereka yang transgendernya. Tuhan mengasihi kalian. Ya. Tuhan mati bagi kalian. Jangan bilang, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Bisa. Bukan saya yang bilang, ini Tuhan yang ngomong. Mulai Rasul Paulus tulis Roma 6 ayat 6. Kita sudah dimatikan. Ya. Manusia lama kita disalibkan. Kalau betul-betul kita percaya pada Tuhan Yesus, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sekarang kita punya kuasa yang baru. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak ada seorang pun dari antara kami yang benar. Sebagai keturunan Adam, kami manusia berdosa. Dan kami memilih jalan kami sendiri. Nah, khususnya di dalam hari ini, tema tentang transgender ini Tuhan. Ada beberapa dari antara kami yang sudah memilih. Dan Alkitab mengatakan, tidak ada jenis kelamin yang lain. Sebagaimana kami diciptakan, entah itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itulah yang Tuhan ciptakan. Jikalau kami memilih yang lain, itulah akibat dari dosa kami. Kami tahu ada hal-hal yang sudah terlanjur dilakukan dan mungkin tidak bisa kembali lagi. Tetapi Tuhan menerima kami orang berdosa. Sekarang Tuhan ingin kami juga kembali kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang terikat, yang tidak bisa lepas, yang diperbudak oleh dosa tertentu, khususnya di dalam hal transgender ini Tuhan. Tuhan menciptakan kami dengan harga diri sebagai gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Dan kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan melihat ke dalam diri kami sebagai ciptaan. Dan Tuhan telah membebaskan kami dalam Kristus. Hari ini Tuhan, siapapun di antara kami yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan tolonglah mereka. Dan tolonglah bukan cuma kami diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan bagi kami, tapi kami juga hidup bagi Tuhan. Meninggalkan dosa. Karena waktu kami percaya kepada Kristus, tubuh dosa kami itu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kami tidak perlu lagi diperbudak, kami telah dibebaskan. Bukan hanya dosa ini saja Tuhan. Semua dosa yang lain. Kami tidak ada satupun yang lebih baik. Kami butuh anugerah dan pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan begitu terbatas dalam menyampaikan firman. Tapi kiranya apa yang dimaksudkan dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus boleh dinyatakan. Dan banyak orang yang mendengar firman Tuhan melalui rekaman ini boleh menemukan kebebasan yang sejati, pertolongan Tuhan yang sejati, dan sukacita dan kebahagiaan sejati. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menciptakan kami, laki-laki dan perempuan, yang mengasihi kami, yang mati bagi kami, yang bangkit bagi kami, dan yang memberikan kebahagiaan kekal pada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian hari ini kita sudah menyelesaikan tentang bolehkan transgender bagian yang pertama. Silakan boleh membagikan video ini kepada siapapun yang mungkin bisa mendapatkan berkat melaluinya. Ya, kita juga berdoa juga untuk nanti seri berikutnya tentang pembahasan transgender seri yang kedua. Tuhan memberkati dan mengasihi kita sekalian. Sampai berjumpa lagi. Shalom.